Dan saya pikir berpikir rinci ini akan sangat membantu kita untuk jauh terhindar atau selamat dari ketidakjelasan, ketidakpastian, dan tentu saja hal yang secara sengaja dilakukan untuk sebuah penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Saya pada akhir pekan ini membaca buku tentang Habibie, dan di sana saya dapati dua hal yang menurut saya bagus kalau kemudian menjadi bincangan kita di media sosial ini. Yang pertama, bahwa kita harus memiliki kemampuan berpikir secara rinci. Dalam industri teknologi, kata Habibie, hal ini adalah satu keniscayaan yang amat dibutuhkan. Dan saya pikir berpikir rinci ini akan sangat membantu kita untuk jauh terhindar atau selamat dari ketidakjelasan, ketidakpastian, dan tentu saja hal yang secara sengaja dilakukan untuk sebuah penipuan. Misalnya ketika sahabat semua mendapatkan sebuah pesan singkat melalui media sosial atau melalui SMS itu sendiri, dan dia menawarkan atau memberitahukan bahwa kita akan diberikan hadiah apapun itu, kalau kita tidak rinci melihat tentang siapa pengirim itu dan benarkah nomor itu, terlebih seringkali kita juga tidak menggunakan aplikasi-aplikasi yang ditawarkan itu, tetapi kemudian diberitahu bahwa kita akan mendapatkan hadiah. Berpikir secara rinci akan menjadikan kita melihat secara utuh dari awal sampai akhir, sehingga kemudian kesimpulan kita adalah, oh ini informasi hoax, oh ini tawaran yang menipu, sehingga tidak kita menjadi korban dari upaya penipuan-penipuan semacam itu, biasanya dalam bentuk SMS. Tetapi ketika kita hanya berfokus kepada apa yang ada di dalam pemberitahuan itu, bahwa kita akan diberi hadiah, lupa kemudian melihat lebih detail nomor dan sebagainya, maka kita akan menjadi mangsa dari tipuan-tipuan seperti itu. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, cara berpikir rinci ini juga dapat kita kembangkan pada saat nanti ketika kita secara langsung membaca berita-berita di media sosial atau media massa perihal hal-hal apapun yang pada akhirnya menjadikan sesuatu itu seakan-akan heboh, sengit, dan sebagainya. Dalam hidup ini, hal yang paling utama diperlukan untuk digunakan oleh manusia itu adalah kemampuan bernalar. Dan semakin nalar ini dilatih untuk berpikir secara rinci, semakin dia akan melihat sesuatu itu secara jelas dan utuh. Sehingga terhadap apapun dia kemudian tidak menjadi korban hoax misalnya ya, kalau sekarang ramai diberitakan, tidak menjadi orang yang tertipu, terbelakang, dan pada akhirnya kita adalah orang-orang yang dapat progresif dalam kehidupan kita. Maka dalam konteks ini berpikir rinci itu sangat penting. Nanti kalau 2024 dicek lagi, nah, siapa nanti misalnya akan menjadi calon presiden, dirinci saja. Kalau dia adalah orang yang pernah menjabat satu kedudukan, satu jabatan, maka kita lihat saja apa sih yang dia lakukan dari tahun ini, tahun itu, ya, kemudian bulan ini, bulan itu, prestasinya apa saja, dari janji kampanyenya dulu kemudian jadi, apa yang sudah ditepati, mana yang sudah dijalankan, mana yang tidak dijalankan, mana yang kemudian menimbulkan keresahan dan sebagainya. Nah, dengan adanya media sosial, data untuk melihat itu ada semua. Ya, kalau orang biasa menyebut jejak digital. Maka dengan demikian jangan malas untuk kemudian kita membaca dan sedikit menggunakan waktu untuk berpikir secara rinci. Itu untuk keselamatan kita sendiri. Menarik apa yang disampaikan presiden kita, mantan presiden kita, yaitu Bapak Habibie. Yang kedua, beliau mendorong bahwa harusnya anak muda itu disiplin dan bisa menghadirkan karya yang dibutuhkan masyarakat saat ini atau di mana kita hidup itu. Disiplin ini adalah hal yang sebenarnya sudah sangat begitu lama kita kenal kata ini dan dorongan untuk disiplin itu, tetapi
dalam prakteknya tidak mudah untuk seseorang itu disiplin. Kalau kita beragama Islam, cara untuk menjadi orang disiplin itu sudah sangat mudah. Semua telah diatur, ditata sedemikian rupa, bahkan terkait dengan jam berapa kita sholat, ya, bagusnya jam berapa kita kalau tengah malam itu bangun dan takarrub kepada Allah. Termasuk di dalamnya adalah apa yang mesti kita lakukan ketika selesai sholat subuh, apa yang mesti kita lakukan setelah sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya dan seterusnya. Semua itu sudah dipandu, ya, dituntun oleh agama ini. Sayangnya kita kerap tidak memperhatikan itu secara mendalam, secara rinci, sehingga banyak di antara kita yang kemudian mengisi waktu dengan selera yang tidak didasari oleh sebuah tujuan, apalagi argumen yang dapat menjadikan diri kita lebih baik. Nah, kalau kemudian dari proses disiplin dengan mentaati apa yang ada di dalam konteks atau panduan agama ini bisa kita jalankan, maka kita dengan sendirinya akan menjadi orang yang disiplin, dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang mampu memanfaatkan sebagian besar waktu yang tersedia dan tenaga yang Allah berikan menjadi sebuah kumpulan-kumpulan prestasi ataupun karya yang bisa dinikmati oleh sesama. Misalnya ini, ya, sahabat-sahabat kan punya media sosial masing-masing. Mungkinkah kita mengisi media sosial kita itu dengan ajakan yang baik, kalimat yang positif, tidak sekedar mengikuti tren yang kemudian beredar tanpa sebuah makna, tanpa sebuah maslahat dan manfaat yang bisa dipetik oleh orang lain? Jawabannya adalah sangat mungkin. Tetapi kenapa kemudian dari hari-hari kalau kita cek ke belakang, kenapa media sosial kita isinya adalah hal yang belum tentu orang mendapatkan manfaat? Inilah sebuah renungan yang saya dapatkan dari buku B.J. Habibie. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.